Selamat malam. Semoga hari ini sudah cukup kamu jalani dengan baik. Sekarang, biarkan semuanya pergi dan ikuti aku ke ujung dunia. Cerita yang pertama, di ujung jalan berbatu. Ada sebuah jalan setapak yang tidak ada di peta manapun. Jalan itu berbatu, sempit, dan hanya bisa ditemukan oleh mereka yang memang sedang membutuhkannya. Di kiri kanannya, rumput liar tumbuh setinggi lutut, bergoyang pelan diterpa angin malam, seperti sedang melambai menyambutmu datang. Kamu berjalan di sana malam ini. Langkahmu pelan, tidak terburu-buru. Sepatu kamu menyentuh batu demi batu dengan bunyi yang lembut, teratur, seperti detak jam dinding di rumah nenek yang selalu membuatmu mengantuk waktu kecil. Angin laut menerpa wajahmu dari kejauhan. Dingin, tapi tidak menusuk. Lebih seperti sentuhan lembut di pipi yang lelah setelah hari yang panjang. Kamu menarik napas dalam-dalam, dan bau garam laut memenuhi paru-parumu. Segar, bersih, seperti udara pertama setelah hujan reda. Di langit di atasmu, bintang-bintang mulai bermunculan satu persatu. Langit di sini tidak seperti langit di kota. Tidak ada lampu jalan yang menilaukan. Tidak ada gedung tinggi yang menghalangi pandangan. Hanya langit luas yang perlahan berubah dari biru gelap menjadi hitam beludru. Dengan bintang-bintang yang tumbuh semakin banyak semakin lama kamu berjalan. Kamu berhenti sebentar, mendongak ke atas. Sudah berapa lama kamu tidak benar-benar melihat langit malam? Kamu berdiri di sana beberapa saat, membiarkan matamu menyesuaikan diri dengan kegelapan yang sebenarnya bukan kegelapan sama sekali. Karena bintang-bintang itu memberikan cahaya yang cukup, cahaya yang lembut, cahaya yang tidak memaksa matamu bekerja keras. Lalu, kamu melanjutkan berjalan. Di ujung jalan itu, kamu melihatnya. Sebuah menara putih yang berdiri di atas tebing karang hitam. Tinggi, kokoh, dan tenang. Di puncaknya, cahaya berputar perlahan. Satu putaran, dua putaran. Seperti detak jantung yang tidak pernah terburu-buru. Tidak pernah melawatkan satu ketukan pun selama ratusan tahun. Kamu melangkah mendekatinya. Semakin dekat, jalan setapak itu berubah menjadi hamparan batu pipih yang tersusun rapi, seperti ada tangan tak terlihat yang menyusunnya satu persatu dengan penuh kesabaran. Di sisi kanan, ada pagar kayu tua yang rendah. Beberapa bagiannya sudah dicuri usia. Catnya terkelupas menampakkan kayu coklat di baliknya. Tapi pagar itu masih berdiri, masih kokoh pada tempatnya. Semakin kamu mendekat, semakin jelas suara ombak yang menghantam karang di bawah tebing. Bukan suara yang mengancam, bukan suara yang membuat hatimu ciut, melainkan suara yang teratur, seperti musik yang sudah dimainkan sejak sebelum kamu lahir, dan akan terus dimainkan jauh setelah kamu pergi. Seperti seseorang yang sedang bernapas dalam tidur yang nyenyak. 1, 2, 3. Ombak datang, menghantam, surut, datang lagi, menghantam lagi, surut lagi. Kamu membiarkan ritme itu masuk ke dalam tubuhmu. Perlahan, tanpa kamu sadari, napasmu mulai mengikutinya. 1, 2, 3. Pintu mercusuar itu terbuat dari kayu tua berwarna coklat keabu-abuan. Di sudut atasnya, ada sulur tanaman hijau yang merambat naik, daunnya kecil-kecil dan berkilap ditimpa cahaya bintang. Di bawah pintu, ada keset dari anyaman tali yang sudah usang tapi bersih. Kamu menyentuh permukaan pintu itu.
terasa kasar dan hangat di bawah telapak tanganmu. Dan pintu itu terbuka dengan sendirinya. Di dalam, api kecil menyala di perapian batu di sudut ruangan. Cahayanya berpendar oranye keemasan, melempar bayangan yang menari-nari di dinding putih yang sudah agak kekuningan dimakan waktu. Ruangan itu tidak besar. Ada rak kayu penuh buku di satu sisi. Punggung-punggung buku itu sudah pudar warnanya, tapi tersusun rapi. Ada meja bundar kecil dengan 2 kursi kayu. Ada karpet tebal berwarna merah tua di lantai, yang warnanya sudah memudar di bagian tengah karena terlalu sering diinjak. Dan di dekat jendela besar yang menghadap ke lautan, ada sebuah kursi goyang. Di kursi itulah seorang perempuan duduk. Rambutnya abu-abu keperakan, digelung longgar di atas kepala dengan beberapa helai yang jatuh bebas di sisi wajahnya. Kulitnya sawo matang, sedikit keriput di sudut mata dan bibir. Keriput dari terlalu banyak tersenyum dan terlalu sering menatap angin. Tangannya bergerak pelan, merajut sesuatu dengan benang biru tua. Gerakan jari-jarinya teratur dan tenang, seperti semua yang ada di tempat ini. Ia menoleh saat kamu masuk. Tidak kaget, tidak terkejut. Seolah ia sudah tahu sejak tadi bahwa malam ini akan ada tamu yang datang mengetuk pintunya. Matanya, 2 mata gelap yang penuh ketenangan, menatapmu dengan senyum yang tidak perlu kata-kata untuk dijelaskan. Katanya pelan. Suaranya seperti air yang mengalir di atas batu-batu sungai di musim kemarau. Tenang, tidak tergesa. Kamu datang juga. Kamu masuk dan menutup pintu di belakangmu. Hangat ruangan itu langsung menyambutmu, menggantikan dinginnya angin laut yang masih menempel di kulitmu. Aku sudah menyiapkan teh. Lanjutnya, mengangguk ke meja kecil di sudut ruangan. Di sana, 2 cangkir putih mengebulkan uap tipis ke udara. Kamu duduk di kursi kayu yang ada di sisi meja itu, mengambil cangkir dengan kedua tangan. Hangatnya meresap ke telapak tanganmu, naik ke pergelangan, ke lenganmu yang lelah, ke bahumu yang tegang. Kamu meneguk sedikit. Rasanya seperti jahe dan madu, dengan sedikit rasa bunga yang tidak bisa kamu namai, tapi terasa familiar, seperti sesuatu yang pernah kamu minum di masa kecilmu, di suatu sore yang hujan, di rumah seseorang yang menyayangimu. "Nama aku Lara," katanya, tanpa mengalihkan tatapan dari rajutannya. "Sudah 50 tahun aku tinggal di sini." 50 tahun? Kamu mengulang, sedikit tidak percaya. 52 tahun tepatnya. Ia mengoreksi dirinya sendiri. Tersenyum kecil. "Aku datang ke sini waktu berumur 28. Ikut ibuku yang saat itu menjadi penjaga mercusuar. Lalu ibu pergi, dan aku yang melanjutkan." "Kamu tidak pernah mau pergi?" Kamu bertanya pelan. Lara berhenti merajut sejenak. Ia menatap ke jendela, ke lautan hitam di luar yang berkilap-kilap ditimpa cahaya bintang. "Pergi kemana?" katanya akhirnya. "Di sini ada semua yang aku butuhkan. Lautan, langit, buku-buku, dan setiap malam ada cerita baru dari para pelaut di luar sana." Ia menoleh padamu, matanya berkilau. "Kamu tahu, kalau kamu cukup lama duduk diam dan benar-benar mendengarkan,
lautan selalu punya sesuatu untuk diceritakan. Kamu memegang cangkir tehmu, merasakan hangatnya, dan mendengarkan. Dari luar, ombak terus berdebur. 1, 2, 3. Api perapian meretak-retak pelan. Jarum rajut Lara bergerak naik turun dengan ritme yang menenangkan. Dan di luar jendela, cahaya dari puncak menara terus berputar. 1, 2, 3. Kamu terlihat lelah, kata Lara tiba-tiba. Tidak memandangmu, tapi seolah bisa melihat segalanya. Kamu tidak menjawab, tapi kamu tidak membantah juga. Bahu itu, lanjutnya pelan. Biarkan turun. Tidak ada yang perlu kamu tanggung malam ini. Dan entah mengapa, kata-kata itu terasa seperti izin yang selama ini kamu tunggu-tunggu. Kamu merasakan bahumu perlahan turun, sedikit demi sedikit. Seperti beban yang kamu tidak sadar kamu bawa selama ini, perlahan-lahan diletakkan di lantai. Kalian duduk dalam diam yang nyaman selama beberapa saat. Api perapian terus menyala. Teh di cangkirmu perlahan mendingin. Lara terus merajut dengan ritme yang tidak pernah berubah. Lalu ia mulai bercerita. 20 tahun yang lalu, suaranya mengalir pelan seperti sungai di musim hujan. Ada seorang kapten kapal yang berlabuh di dekat sini. Kapalnya rusak diterjang badai. 3 minggu ia menunggu di pantai kecil di bawah tebing sana, sambil anak buahnya memperbaiki kapal. Kamu menyandarkan punggungmu ke kursi, mendengarkan. Setiap malam, ia naik ke sini. Duduk di kursi yang kamu duduki sekarang. Minum teh dan bercerita. Lara tersenyum pada rajutannya. Ia sudah berlayar ke 23 negara. Sudah melihat badai yang memecah kapal menjadi 2. Sudah melihat paus biru sebesar lapangan sepak bola berenang di samping kapalnya. Sudah melihat fajar di Antartika yang katanya membuat semua fajar lain terasa biasa saja. Tapi yang paling sering ia ceritakan, lanjut Lara, adalah kampung halamannya. Sebuah desa kecil di tepi danau, di pegunungan, yang jauhnya ribuan kilometer dari lautan manapun. Ia bercerita tentang bau tanah basah setelah hujan di sana, tentang suara kodok di malam hari, tentang api unggun yang dibuat ayahnya setiap Jumat malam. Lara berhenti sejenak. Orang yang paling jauh berkelana, katanya pelan, seringkali yang paling rindu pulang. Kamu meresapi kata-kata itu. Di luar, ombak berdebur. Angin mendesir di antara celah-celah jendela tua. Dan kamu membiarkan dirimu tenggelam dalam cerita itu. Membayangkan sang kapten tua yang duduk di kursi ini. Dengan teh yang sama, dengan api yang sama, menceritakan kampung halamannya kepada Lara dengan mata yang berkaca-kaca. Ada juga, Lara melanjutkan. Suaranya masih sama tenangnya. Seorang pelaut muda yang pernah datang ke sini. Umurnya mungkin 20 tahun, tidak lebih. Pertama kali berlayar jauh dari rumah. Ia ketuk pintu ini tengah malam, basah kuyup, gemetar, entah karena kedinginan atau ketakutan. Ada apa dengannya? Kamu bertanya. Ia tersesat, jawab Lara. Bukan kapalnya yang tersesat, tapi dirinya sendiri. Ia tidak tahu mengapa ia memilih menjadi pelaut. Tidak tahu apakah itu keputusan yang benar. Tidak tahu apakah ia cukup berani untuk melanjutkan. Lara meletakkan rajutannya sejenak, menatap api perapian. Aku buatkan ia teh. Aku beri ia selimut. Dan aku duduk di sampingnya sampai ia berhenti gemetar. Ia mengambil rajutannya lagi. Lalu aku bilang padanya satu hal, kamu menunggu. Keberanian, kata Lara pelan, bukan soal tidak takut. Keberanian adalah melangkah meski takut. Dan kamu sudah melakukan itu. Kamu sudah di sini. Itu sudah cukup. Hening sebentar.
Apa yang terjadi padanya? Kamu bertanya. Ia pergi keesokan paginya setelah matahari terbit dengan kapal yang sama, ke lautan yang sama, tapi dengan punggung yang lebih tegak dari sebelumnya. Lara tersenyum. 12 tahun kemudian, ia datang lagi ke sini. Sudah jadi kapten kapalnya sendiri, dengan istri dan seorang anak perempuan kecil yang ia gendong di punggungnya. Mata Lara berbinar. Anak perempuan itu minta diajak naik ke puncak menara. Ia bilang mau menghitung bintang. Kamu tersenyum tanpa sadar. Berhasil? Kamu bertanya. Sampai 372. Jawab Lara, tertawa kecil. Lalu ia ketiduran di atas sana. Api perapian meretak lagi. Lara mengambil kayu baru dan memasukkannya. Api berkobar sebentar, lalu kembali tenang. Boleh aku tanya sesuatu? Kamu berkata pelan. Tentu. Selama 50 tahun di sini, apakah kamu pernah takut? Lara tidak langsung menjawab. Ia terus merajut beberapa saat. Benang birunya naik turun dengan ritme yang tidak pernah berubah. 23 tahun yang lalu, katanya akhirnya, ada badai terbesar yang pernah aku alami selama hidup di sini. Badai itu datang dari barat, dan menurut radio perakiraan cuaca saat itu, tidak seharusnya separah itu. Tapi alam tidak selalu mengikuti perakiraan. Kamu mendengarkan dalam diam. Anginnya berteriak, bukan meniup, bukan bertiup, tapi benar-benar berteriak, seperti ribuan serigala yang mengaum bersamaan. Ombaknya setinggi menara ini. Hujannya horizontal, bukan jatuh ke bawah, tapi menghantam dari samping. Lara bernapas pelan. Dan di tengah semua itu, lampu di puncak menara mati. Apa yang kamu lakukan? Kamu bertanya, dan kamu bisa merasakan jantungmu berdetak sedikit lebih cepat. Aku duduk di sini, kata Lara, di kursi ini, selama mungkin 3 menit. Aku dengarkan badai itu. Aku biarkan rasa takut itu ada. Aku tidak melawannya, tidak berpura-pura tidak takut. Ia menarik napas. Lalu setelah 3 menit itu, aku berdiri. Aku ambil lampu minyak kecil dari rak itu. Ia mengangguk ke rak di dekat pintu. Dan aku mulai naik. 1 anak tangga demi 1 anak tangga, katamu, mengulang kata-katanya dari tadi. 1 anak tangga demi 1 anak tangga, ia mengangguk. Badai berteriak di luar. Menara ini bergetar. Aku berpegang pada pegangan besi dengan 1 tangan, memegang lampu minyak dengan tangan yang lain. Aku tidak memikirkan badainya. Aku tidak memikirkan ombaknya. Aku tidak memikirkan apakah menara ini akan roboh atau tidak. Kamu hanya memikirkan 1 langkah berikutnya. Kamu menyelesaikan kalimatnya. Tepat sekali. Hening. Hanya suara ombak di luar, suara api, suara jarum rajut. Dan kamu berhasil, katamu. Dan aku berhasil. Ia mengangguk pelan. Lampu itu menyala kembali. 3 kapal malam itu selamat karena cahaya itu. Mereka tidak pernah tahu siapa yang memanjat tangga dalam badai untuk menyalakan lampu itu. Mereka tidak perlu tahu. Lara menatapmu. Yang penting bukan siapa yang tahu. Yang penting adalah kamu melakukan apa yang perlu dilakukan. Kamu merasakan sesuatu bergerak di dalam dadamu. Sesuatu yang hangat dan berat sekaligus. Seperti batu yang selama ini menindih paru-parumu perlahan diangkat. Apa yang paling sulit? Kamu bertanya perlahan. Dari menjaga mercusuar ini selama 50 tahun. Lara berpikir sebentar. Bukan badainya, jawabnya. Bukan kesepiannya. Bukan dinginnya musim hujan atau panasnya musim kemarau. Ia menatap api. Yang paling sulit adalah malam-malam ketika lampunya menyala sempurna, cuacanya tenang, lautnya damai. Tapi aku tetap merasa ada yang kurang. Malam-malam ketika aku duduk di sini dan bertanya-tanya, apakah ini cukup? Apakah hidupku ini berarti? Kamu menatapnya. Dan jawabannya, kamu bertanya pelan. Lara tersenyum. Senyum yang paling tulus yang pernah kamu lihat.
3 kapal itu, katanya. Anak perempuan yang menghitung bintang sampai 372 sebelum tertidur. Pelaut muda yang datang dengan gemetar dan pergi dengan punggung yang tegak. Kapten tua yang menceritakan bau tanah basah kampung halamannya dengan mata berkaca-kaca. Ia kembali merajut. Cukup, lebih dari cukup. Setelah teh kalian habis dan api perapian mulai mengecil, Lara berdiri dan mengajakmu naik. Ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan, katanya, mengambil lilin kecil dari atas rak. Kalian berjalan ke bawah tangga spiral besi yang melingkar naik di pusat menara. Setiap langkah mengeluarkan bunyi berderit yang berirama. Seperti lagu tua yang sudah kamu lupa liriknya, tapi masih ingat melodinya. Tangan kirimu menyentuh dinding menara yang dingin dan lembab. Merasakan teksturnya yang kasar di bawah telapak tanganmu. Di dinding di sepanjang tangga, ada foto-foto yang digantung dalam bingkai kayu sederhana. Hitam putih semuanya. Wajah-wajah perempuan yang kamu perhatikan satu persatu saat kalian naik. Yang pertama di paling bawah, sebuah foto yang sudah sangat pudar. Seorang perempuan tua dengan rambut putih panjang yang dikepang, berdiri di depan pintu mercusuar ini. Menatap kamera dengan ekspresi yang serius, tapi matanya berbinar. "Buyutku," kata Lara saat melihatmu memperhatikan foto itu. Dialah yang pertama kali menjaga mercusuar ini. 120 tahun yang lalu. Foto berikutnya sedikit lebih tinggi di tangga. Seorang perempuan yang lebih muda, mungkin 40-an. Dengan anak kecil di pangkuannya. Nenekku, dan itu ibuku yang masih bayi. Lalu foto seorang perempuan muda yang tersenyum lebar di depan laut yang bergelombang tinggi. Ibuku, waktu pertama kali ia mengambil alih dari nenek. Dan satu foto lagi, paling baru, tapi tetap hitam putih. Seorang perempuan muda berambut panjang berdiri di puncak menara ini, menatap ke laut dengan ekspresi yang tidak bisa kamu baca, antara rindu dan damai. "Itu kamu?" Kamu bertanya. "Itu aku," jawab Lara. 28 tahun. Hari pertamaku menjaga mercusuar ini seorang diri. Kamu memandangi foto itu lebih lama. Ada sesuatu di mata perempuan muda dalam foto itu yang kamu kenali. Sesuatu yang tidak asing. Kalian terus naik. Satu anak tangga demi satu anak tangga. Sampai akhirnya, Lara mendorong pintu kecil di atas dan langit malam terbuka di hadapanmu. Kamu berdiri di galeri kecil yang mengelilingi puncak menara. Di sekelilingmu, tidak ada apa-apa, kecuali langit dan laut. Langit di sini beda. Tidak ada cahaya kota yang mencemarinya. Tidak ada gedung-gedung yang menghalangi cakrawala. Hanya langit hitam yang luas, penuh dengan bintang. Berjuta-juta titik cahaya yang tersebar seperti gula halus di atas kain bludru gelap. Bima Sakti membentang seperti jalan susu di tengah langit. Kabur dan indah sekaligus. Kamu tidak ingat terakhir kali kamu melihat langit seperti ini. Mungkin waktu kecil, mungkin di kampung halaman seseorang, mungkin dalam mimpi. Di bawahmu, laut terbentang ke segala arah hingga menyatu dengan langit di cakrawala. Di kejauhan, ada titik-titik cahaya kecil yang bergerak perlahan. Kapal-kapal yang sedang berlayar dalam gelap. Mereka kecil dari sini. Sangat kecil. Tapi mereka ada. Angin di puncak ini lebih kencang dari di bawah. Tapi bukan angin yang mengganggu. Ia mengibas rambutmu, menerpa wajahmu.
membawa bau garam, dan sesuatu yang mungkin adalah bau hujan yang akan datang esok pagi. Kamu berdiri di pagar besi yang dingin, membungkus jari-jarimu di sekelilingnya, dan menatap ke kejauhan. Di sampingmu, Lara berdiri tenang. Ia tidak berkata apa-apa. Ia membiarkan tempat ini berbicara sendiri. Lama kalian berdiri seperti itu. Angin bertiup, bintang berkelip. Ombak berdebur jauh di bawah. Cahaya di belakangmu terus berputar. 1, 2, 3. Lihat yang itu, kata Lara akhirnya, menunjuk satu titik di langit. Yang paling terang, di dekat Cakrawala Barat. Kamu melihatnya. Sebuah bintang yang bersinar lebih terang dari sekitarnya, dengan cahaya putih kebiruan yang tenang dan tidak berkedip-kedip seperti bintang lain. Ceritaku menyebutnya bintang pulang, kata Lara. Katanya para pelaut yang tersesat selalu mencari bintang itu untuk menemukan arah. Bukan karena ia yang paling besar, bukan karena ia yang paling terang dari semua bintang, tapi karena ia yang paling setia. Ia selalu ada di tempat yang sama setiap malam, sepanjang tahun, selama ratusan tahun. Kamu menatap bintang itu. Nenekku bilang, lanjut Lara pelan. Suaranya hampir tersapu angin. Setiap orang punya bintang pulang mereka sendiri. Sesuatu atau seseorang yang selalu ada, yang tidak pernah kemana-mana, yang bisa selalu kamu temukan ketika kamu merasa tersesat. Kamu memikirkan apa bintang pulangmu. Mungkin kamu sudah tahu jawabannya. Mungkin kamu perlu waktu untuk menemukannya. Tapi malam ini, di puncak menara ini, di bawah langit yang penuh bintang, jawabannya terasa lebih dekat dari biasanya. Sudah berapa lama kamu tidak benar-benar beristirahat? Tanya Lara tiba-tiba. Kamu berpikir, dan kamu menyadari kamu tidak ingat jawabannya. Lara mengangguk pelan, seolah jawaban diam itu sudah cukup untuknya. Malam ini, katanya, tidak perlu ada yang kamu pikirkan. Tidak perlu ada yang kamu selesaikan. Tidak perlu ada yang kamu khawatirkan. Ia menatap laut. Biarkan laut yang menjaga malam ini. Mercusuar ini sudah melakukannya selama 120 tahun. Ia bisa melakukannya semalam lagi. Kamu merasakan sesuatu di dadamu mengendur. Perlahan, seperti ikatan yang longgar satu persatu. Ceritaku menyebutnya bintang pulang, kata Lara. Katanya, para pelaut yang tersesat selalu mencari bintang itu untuk menemukan arah. Bukan karena ia yang paling besar, bukan karena ia yang paling terang dari semua bintang, tapi karena ia yang paling setia. Ia selalu ada di tempat yang sama setiap malam, sepanjang tahun, selama ratusan tahun. Kamu menatap bintang itu. Nenekku bilang, lanjut Lara pelan. Suaranya hampir tersapu angin. Setiap orang punya bintang pulang mereka sendiri. Sesuatu atau seseorang yang selalu ada, yang tidak pernah kemana-mana, yang bisa selalu kamu temukan ketika kamu merasa tersesat. Kamu memikirkan apa bintang pulangmu. Mungkin kamu sudah tahu jawabannya. Mungkin kamu perlu waktu untuk menemukannya. Tapi malam ini, di puncak menara ini, di bawah langit yang penuh bintang, jawabannya terasa lebih dekat dari biasanya. Sudah berapa lama kamu tidak benar-benar beristirahat? Tanya Lara tiba-tiba. Kamu berpikir, dan kamu menyadari kamu tidak ingat jawabannya. Lara mengangguk pelan, seolah jawaban diam itu sudah cukup untuknya.
Malam ini, katanya, tidak perlu ada yang kamu pikirkan, tidak perlu ada yang kamu selesaikan, tidak perlu ada yang kamu khawatirkan. Ia menatap laut. Biarkan laut yang menjaga malam ini. Mercusuar ini sudah melakukannya selama 120 tahun. Ia bisa melakukannya semalam lagi. Kamu merasakan sesuatu di dadamu mengendur. Perlahan, seperti ikatan yang longgar satu persatu. Kalian turun kembali dengan pelan. Satu anak tangga demi satu anak tangga. Melewati foto-foto itu lagi. Buyut, nenek, ibu, dan Lara yang muda. 4 generasi perempuan yang menjaga cahaya yang sama. Di lantai dasar, Lara membuka sebuah pintu kecil yang kamu tidak perhatikan sebelumnya, tersembunyi di balik rak buku. Ada kamar kecil di sini, katanya. Selalu kusiapkan untuk tamu yang membutuhkan istirahat. Kamu boleh tinggal malam ini. Kamu melongok ke dalam. Kamar itu kecil, sangat kecil, tapi sempurna dengan cara yang sulit dijelaskan. Ada tempat tidur sempit dengan kasur yang terlihat tebal dan lembut, ditutupi spray putih bersih yang berbau lavender. Di atasnya, selimut tebal berwarna biru lautan yang dilipat rapi di ujung kasur. Bantal 2 buah, empuk, dengan sarung bantal putih yang dipres dengan rapi. Di dinding ada rak kecil dengan beberapa buku tipis, sebuah lilin, dan vas kecil berisi bunga laut kering yang berwarna lavender pucat. Di lantai, karpet kecil berwarna biru tua yang lembut di bawah kakimu saat kamu melangkah masuk. Dan di atas kepala, sebuah jendela kecil berbentuk bulat, seperti jendela kapal, memperlihatkan sepotong langit malam yang penuh bintang. Tidur yang nyenyak, kata Lara pelan dari pintu. Mercusuar ini akan menjagamu malam ini. Ia tersenyum sekali lagi, lalu menutup pintu dengan sangat perlahan, sampai kamu hampir tidak mendengar bunyi kliknya. Kamu sendirian. Kamu duduk di tepi tempat tidur. Kasur itu menyerap beratmu dengan lembut, seperti duduk di awan yang hangat. Kamu berbaring. Punggungmu menyentuh kasur, dan rasanya seperti semua ketegangan yang kamu bawa seharian ini, semua beban yang menempel di punggungmu, perlahan-lahan diserap oleh kasur itu, dibawa pergi, diambil alih. Kamu menarik selimut biru itu ke atas tubuhmu. Hangat. Berat yang menenangkan. Seperti dipeluk dari luar. Kamu memandang ke jendela bulat di atas. Melaluinya, kamu bisa melihat sepotong langit malam, beberapa bintang, dan sesekali garis cahaya dari lampu puncak menara yang melintas pelan. 1, 2, 3. Dari luar, ombak masih berdebur di bawah tebing. Suaranya terdengar lebih jauh dari sini, lebih halus, lebih seperti bisikan. 1, 2, 3. Api di perapian ruang utama sudah hampir padam. Cahayanya berpendar oranye lemah di bawah celah pintu. Kamu mendengar langkah kaki Lara di atas, naik ke puncak menara untuk memeriksa lampunya sekali lagi. Langkah yang tenang. Langkah yang sudah dilakukan ribuan kali selama 52 tahun. Matamu mulai berat. Napasmu melambat. 1, 2, 3. Bahumu sudah sepenuhnya rileks. Tanganmu terbuka di sisi tubuhmu. Kakimu tidak lagi tegang. Di luar jendela bulat itu, bintang-bintang itu masih ada. Termasuk bintang yang paling terang itu. Bintang pulang. Bersinar dengan cahaya putih kebiruan yang tenang.
Kamu aman di sini. Tidak ada yang perlu kamu selesaikan malam ini. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Mercusuar ini sudah menjaga selama 120 tahun. Ia bisa menjagamu semalam lagi. Lara ada di atas sana. Menjaga lampunya menyala, menjaga para pelaut di laut aman, menjaga malam ini tetap tenang. Dan kamu hanya perlu memejamkan mata. Perlahan. Perlahan. Biarkan bintang-bintang itu menunggumu di balik kelopak matamu. Biarkan suara ombak itu membawamu ke tempat yang lebih dalam. 1, 2, 3. Selamat tidur.